Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rejeki dari kelas 12 AKL 2 nomor urut 30. Di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait poster yang telah saya buat, yaitu atas nama Sayyid Usman Al-Batawi. Beliau lahir di Jakarta pada tanggal 2 Desember 1882. Nama lengkap beliau adalah Sayyid Usman bin Abdullah bin Aqil bin Umar bin Yahya Al-Alawi, yang dipopulerkan dengan sebutan Habib Utsman Mufti Batawi. Sayyid Usman termasuk seorang ulama keturunan Nabi Muhammad SAW. Masih asli darah Arab mengalir di tubuhnya. Beliau juga termasuk sahabat seorang ulama besar yang terkenal, yaitu Sayyid Yusuf An-Nabhani, mufti di Beirut. Ayahnya seorang Alawi, keturunan Rasulullah SAW, bernama Sayyid Abdullah bin Aqil bin Umar bin Yahya. Ibunya bernama Aminah, adalah anak dari Syekh Abdurrahman Al-Misri, seorang ulama dari Mesir yang pindah ke Batavia. Di masa belia, beliau dididik oleh kakeknya dari jalur ayah, Sayyid Aqil, karena ayahnya kembali ke Mekah ketika Utsman berusia 3 tahun. Sayyid Utsman adalah generasi keempat dari keluarga Ba'alawi yang bermukim di Mekah. Bahkan salah satu saudara ayahnya, Qasim, menjadi Syaikhus Sadah atau pemimpin para sayyid di Mekah. Pengalaman belajar Sayyid Utsman bisa dikatakan sangat matang. Selanjutnya, ia belajar kepada kakeknya dari pihak ibu, Syekh Abdurrahman, mulai dari nahwu, saraf, fikih, hadis, tafsir, dan tasawuf hingga ilmu falak. Sampai sang kakek wafat di usia Utsman yang ke-18 tahun. Lepas belajar dengan kakeknya, ia meneruskan belajar ke Mekah bersama ayahnya. Di Mekah, ia juga belajar kepada Syekh Ahmad bin Zaini Dahlan, mufti Mekah saat itu. Ia juga berguru kepada Syekh Ahmad Dimyati dan Syekh Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Dari Mekah, ia berpindah ke Hadramaut, kampung halaman leluhurnya. Tercatat dalam Suluh Zaman Suruh Hidup beliau, disusun putranya Sayyid Abdullah bin Utsman, dan Zikru Masyaikh Al-Mu'alif, karya beliau tentang guru-gurunya, mendokumentasikan nama-nama guru termasuk yang di Hadramaut. Ia berguru diantaranya kepada
Sayyid Abdullah bin Husain bin Thahir, Sayyid Abdullah bin Umar bin Yahya, Sayyid Hasan bin Husain bin Sholih Albar, Sayyid Muhammad bin Husain bin Thahir, dan Sayyid Alwi bin Saqaf al-Jufri. Selain yang disebutkan, juga ada Sayyid Muhsin bin Alwi al-Saqaf, Sayyid Alwi bin Zain al-Habsyi, Sayyid Abdullah bin Husain bin Shihabuddin, dan Syed Ahmad Junaid. Sekitar 8 tahun ia habiskan di sana, dan di masa ini pula ia berhasil membuat peta Hadramaut, bidang yang juga menjadi keahliannya. Selanjutnya, ia pergi belajar ke Mesir selama 8 bulan. Bahkan ia sampai menikah dengan perempuan Mesir di sana. Di Tunisia, ia belajar kepada Syekh Muhammad Abdul Jawad dan Syekh Muhammad bin Mansur. Ia sempat ke Aljazair, lalu meneruskan ke Fes, salah satu kota di Maroko, dan belajar mendalam seputar ilmu tasawuf. Syria, Turki, dan Palestina adalah negara-negara yang dituju setelah itu untuk belajar. Di Palestina, ia berguru kepada Syekh Abu Bakar al-Jazairi, seorang ulama dan raja Aljazair yang terusir dari negaranya setelah dikuasai Prancis. 22 tahun ia habiskan di luar negeri untuk belajar, sebelum akhirnya pulang ke Batavia atau yang sekarang bernama Jakarta di usianya yang ke-40 tahun. Sayyid Utsman juga seorang penulis yang produktif di bidang agama, juga pengusaha penerbitan. Pada berbagai sumber menyebutkan kalau karangannya mencapai 109 buah dalam berbagai topik keislaman. Untuk melancarkan penyebaran karyanya ini, ia mendirikan percetakan sendiri untuk mencetak karyanya dan karya keislaman lain yang ditulis ulama di masanya. Kiprah dan pergaulannya yang luas menjadikannya kini dilirik pemerintah Hindia Belanda saat itu. Ia sering dimintai fatwa masyarakat tentang berbagai macam masalah keislaman, tapi umumnya tentang urusan ibadah. Atas rekomendasi Snoek Horgronje yang kala itu menjadi penasehat urusan pribumi di Hindia Belanda dan menurut pengakuannya telah mengenal Sayyid Utsman dan keluarganya selama berada di Mekah. Sayyid Utsman ditawarkan posisi sebagai penasehat kehormatan atau honorary advisor urusan keislaman. Menurut penelitian Nico Kaptein, Sayyid Utsman tidak langsung menerima tawaran itu, tetapi pada akhirnya ia menerima dengan tujuan agar keberlangsungan kehidupan beragama masyarakat Muslim di Hindia Belanda bisa tertata dengan rapi. Fatwa seputar penolakannya terhadap tarekat yang menyimpang dan gerakan jihad atau palsu seperti di Banten pada tahun 1888 tertulis dalam kitabnya berbahasa Melayu berjudul Manhaj al-Istiqomah fi ad-din bi as-salamah. Dan adapun karya-karya Sayyid Utsman al-Batawi. Karyanya ada Sifat 20, Ilmu Falak, Hadis Keluarga Saguna Sakaya, Zahr al-Bashim, Soal Jawab Agama, dan masih banyak yang lainnya. Beliau wafat pada tanggal 19 Januari 1914 dan kemudian dimakamkan di Tanah Abang, namun dipindahkan ke Pondok Bambu, Jakarta Timur. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.